Kalau aritmatika tuh yang samanya adalah bedanya. Artinya ketika misalkan 1, 2, 3, 4 ini kan bedanya sama ya. Artinya bedanya itu 1. Jadi kalau misalkan 2 dikurang 1 bakal sama dengan 3 dikurang 2. Artinya kalau misalkan dikasih rumus tuh biasa UN dikurang UN min 1 itu bakal sama setiap deret gitu. Jadi kayak bedanya aja. Jadi setelahnya dikurangi sebelumnya itu bakal sama. Itulah disebut beda ya. Mencari UN-nya gimana? Ada yang masih ingat nggak mencari UN di aritmatika? Awal ditambah dengan A plus N min N min 1 1 kali. dikali B. Oke, udah itu aja lah yang UN-nya. Kalau geometri yang samanya apa? Kalau ini kan tadi bedanya. Kalau geometri yang samanya apa? Ciri-cirinya deh. Yang samanya apa? Rasio. Masih ingat nggak? Rasio. Atau rasio itu perbandingannya. Jadi kalau misalkan contohnya 2, 4, apa? 2, 4, 8, terus 16. Nah itu kan rasionya kalau 4 bagi 2 bakal sama aja dengan 8 bagi 4 sama-sama R-nya 2 gitu. Nah, itu disebut rasio. Kalau mencari UN-nya gimana mencari UN-nya? Ada masih ingat? A dikali R atau disebutnya Arni. A kali R pangkat N min 1. Nah, biasa disebutnya Arni ya. Saya entah dapat dari mana Arni itu ya. Tapi Arni itu ya mencari rumus suku ke N gitu ya. Mungkin itu aja sih yang saya sampaikan. Yang lainnya teman-teman coba cari polanya. Polanya tuh jadi emang harus sering latihan sih kalau barisan dan bilangan ini. Jadi kayak teman-teman kalau misalkan udah dapat pola ini, gunakan di pola-pola selanjutnya. Kayak oh ternyata ini lewat 1 plus 2 atau kali 2. Nah itu ikut selalu menggunakan cara itu di setiap soal-soal baris bilangan. Kalau misalkan nggak dapat polanya, ganti ke pola yang teman-teman udah tahu gitu ya. Nah, makanya kita latihan. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Insya Allah di sini rumusnya nggak ada, dikit lah rumusnya. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan, aman saja. Atau ada yang mau nyanyi lagi? Ayo mau nyanyi lagi atau nonton film ya, nonton film baru. Enggak. Enggak, itu kayak hasutan setan gitu. Ayo lo. Oke, aman jaya. Oke, kita coba clear out drawing, kita coba mulai ya sekarang. Oke. Tip. Kita mulai. Siap semuanya? Dengan ucapan bismillah kita mulai dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Go. Selamat mengerjakan.
Waktunya 2 menit lagi ya guys. Silakan maksimalkan waktu yang ada dan saya lihat sih alhamdulillah udah bagus banget perkembangannya. Oke, waktunya udah 8.39. Saya akhiri gamenya ya guys. Mohon maaf yang masih belum selesai. Tandain dulu aja nih. Jadi teman-teman bisa apa ya? Kita bisa pas pembahasan bisa lah kita coba cek. Oke. Saya end game. Terima kasih banyak. Oke. Sip. Saya suka menarik nih teman-teman. Ketika mau end game tuh kayak ada apa gitu, kayak ada alhamdulillah ada kayak Susah, Kang. cepet gitu. Oke, Aisyah Dewi susahnya di mana nih Aisyah Dewi? Saya mau tanya-tanya ke yang lain nih. Kira-kira susahnya di mana nih? Teman-teman ada kesulitan di mana untuk pola barisan yang kayak gini ya? Karena ini sebenarnya lebih banyak di PU ya, bukan di kuantitatif, walaupun kuantitatif bisa juga. Ngasal di akhir game. Ngasal di akhir game. Pantesan cepet langsung ya Hazar ya. Gak apa-apa, emang gitu sih. Seharusnya lebih baik ketika kita punya waktu tinggal dikit, terus juga nggak ada minus ketika menjawab bebas ya asal aja gitu. Tapi kalau bisa pakai feeling, by feeling gitu. Ini loh, Kang, apa namanya? Apa tuh? Kalau kayak pola bilangan itu kan kayak harus ngotak-ngatik gitu kan. Ya benar. Jadi ngotak-ngatik. Aduh, maaf ya. Berarti ngotak-ngatiknya ya. Ayo. Iya. Oke. Kalau yang lain nih gimana? Yang lain ada kewalahan di mananya nih selain Aisyah Dewi? Kalau Aisyah Dewi gimana sih kayak ngotak-ngatiknya masih ada kesulitan? Kalau yang lain gimana? Misalkan contohnya Dea, gimana Dea? Dea. Nuzula tadi gimana Nuzula? Huruf? Oke, huruf. Yang huruf yang Huruf ya? ada O, W, T, ya itu. Oke. Sip. Dea gimana Dea? Sama Zubaida, sama Trinita, Kinanti. Apakah ada masalah terkait pola bilangan ini? Kira-kira atau sudah diwakilkan dengan suaranya Ayu Sadewi yang katanya memang mengotak-atiknya sulit gitu. Iya, Iya, Oh, betul. ya. Betul ya. iya betul. Oke. Kalau Alia, Siti Hajar sama Widya gimana? Ada kesulitan juga nggak? Iya, sama kayak Ayu. Sama kayak Ayu. Nggak Ayu dia? benar-benar menyuarakan. Kalau aku mah, Kalau apa? Gimana? Oh, tentu saja. paling anti banget, P lebih besar, P lebih kecil, tidak ada jawabannya. Itu Ih, nggak sama. suka banget. Sama. Aku nggak suka Kang soal kayak gitu. Oh, lebih Aku besar, juga lebih nggak yang suka, persen-persen, yang lebih besar, lebih kecilnya persen-persen itu ya. P lebih besar dari Q, Q kurang sama dengan. Oh, yang itu. Oh, yang Apa sih? Aku males banget kalau lihat soal itu. Tapi ngerti nggak maksud dari P dengan Q itu? Kadang ada soal yang ngerti, kadang ada yang enggak. Ini tuh masukinnya gimana ke Oh ya, packing-nya oke. gitu. Sip. Nanti kita coba bahas ya. Sip, syukur ada soal kayak gitu ya. Jadi kita bisa latihan. Oke, ada yang lain? Syukur.
mulai membahas ya. Sip. Nah, saya ini teman-teman kelihatan nggak share screen saya? Belum ya? Belum. Kalau ini kayak gini? Udah. Kelihatan ya? Udah, Kang. Oke. Nah, kita coba mulai dengan barisan bilangan. Intinya barisan bilangan itu ini pertama ada penerapan aljabar ya, saya cuma masukin aja. Tapi intinya barisan bilangan itu teman-teman main-mainkan pertama kalau misalkan angka ya, misalkan ada 2, 4, 6, 8. Teman-teman bisa tahu nggak kelanjutannya gimana? 10. 10 kan? Artinya teman-teman 12. punya feeling nih 10. ketika oh ini bedanya 2. Nah, semakin sering teman-teman mengerjakan soal-soal kayak barisan bilangan, teman-teman udah punya feeling juga. Pertama, biasanya ya lewat 1. Kalau saya soal-soal itu biasa saya lewatkan 1 angka. Jadi ke sini nih. Jadi gimana sih hubungannya antara 2 sama 6, 6 sama misalkan 10 gitu. Tergantung banyaknya angka. Saya bisa gitu. Karena kebanyakan soal-soal kayak gini tuh biasanya yang lewat 1 angka gitu. Nah, itu pertama. Terus ada juga yang lewat 2 angka. Kalau nggak ada lewat 2 angka, baru lewat 1 angka. Atau biasanya ada yang bedanya berbeda gitu. Bedanya yang beda. Jadi banyak cara teman-teman pola yang teman-teman bisa lakukan. Ada juga Fibonacci. Kayak gini contoh Fibonacci. Misalkan 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8. 5, Nah, ini berapa sih? 8, 13. 13. Nah, dan seterusnya gitu. 13. Jadi lain 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3, 3 tambah 2 5. Itu juga ada namanya Fibonacci. Jadi teman-teman cuma kira-kira ya tadi aja lewat 1 angka atau lewat 2 angka atau 1 angka itu untuk yang bilangan. Kalau yang gambar gimana Kang? Kalau misalkan gambar itu bisa yang saya lihat aneh-aneh sih. Tapi biasanya kayak kotak, terus segitiga, terus kayak lingkaran gini nih. Nah, ya itu biasanya teman-teman kalau saya pribadi saya ceknya misalkan di sini 2, di sini 4. Nah, bisa saya cek di sini dulu nih. Jadi hubungan antara 2 dan 4 apakah dikali atau ditambah. Tapi kalau saya biasa fokus ke angka tengahnya. Dilihat kira-kira ini bagiable nggak? Maksudnya bagiable itu bisa dibagi nggak atas bawah. Itu memang nggak ada cara khusus untuk mengerjakan ini, tapi benar-benar coba-coba. Artinya ya teman-teman kalau dalam hidup juga, kalau tidak mencoba ya tidak akan tahu gitu kan. Tapi cobanya yang benar gitu ya. Artinya jangan mencoba-coba yang negatif gitu ya. Cobanya yang positif. Tapi ya itulah patut dicoba. Kalau gagal ya itu wajar. Ketika kita gagal pola ya ganti lagi gitu. Jadi kalau teman-teman mencoba terus gagal, coba lagi. Carinya dengan metode yang lain. Oke? Mungkin itu sih awalan dari saya pribadi. Kita akan langsung ke soal deh. Nah, contohnya kayak gini. Coba deh teman-teman yang udah tadi gimana caranya, coba sharing. Yang benar mungkin kan di sini lumayan sih untuk nomor 1 tuh 44%. Tapi kira-kira nih, mungkin kayak Ayusa Dewi melihat soal ini pertama-tama mengecek yang mana nih? Kalau misalkan barisnya panjang, ini kan banyak ya. Itu kemungkinan besar saya coba dari melewati 1 angka. Kalau barisnya panjang ya. Oh ya, sip. Oh Widya, oke. Thank you. Terima kasih banyak. Nah, kira-kira ini ngelewatin 1 angka. Jadi jangan coba satu-satu gini. Lewatin dulu aja 1 angka. Coba dulu aja. Kira-kira berapa 42 ke 39? Dikurangi 3. Dikurangi berapa? Minus berapa? 3. Minus 3. 3. Coba cek lagi. Sampai seminimalnya ada 2 pola. Minus 3 terus ke 4. minus 4. Minus 4, minus 5. Minus 5. Minus 5 ya. Kan 39 ke 34 ya. Minus 5. Oh, udah ada mulai agak. Nah, ini terakhir nih kita coba. Kalau misalkan dia minus 7, berarti benar. Atau Iya, berapa? minus 7. Minus 7 kan? Artinya Iya. dia punya pola. Polanya kemana? Kalau kayak sini berapa? Minus berapa? Ada pola kan? Minus 3, Minus 9. 7, minus 9. Artinya dia pasti minus 2, minus 2, minus 2 gitu kan. Bedanya gitu. Jadi minus 9. Berapa nih? 27 kurang 9. 18. 18. Nah, cari baru cek yang ada 18. Oh, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Tinggal ini sama ini. Sekarang baru cek yang di sini. Sama juga kita ambil dari 40. 40 ke 36 gimana? Minus 4. Minus 4. 36 ke 30? Minus 6. Minus 6.
ke sini berapa? Minus 8. 8. Oh, ada pola nih. Berarti 22 ke sini berarti minus Minus 10 gitu ya. Karena ini 2 gitu kan. Bedanya ini juga 2. Berarti berapa? 22 ke 10? 22 ke minus 10? 12. Nah, udah deh jawabannya D gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat daerah Maaf ya, Kak. Ayu Sadeo itu ekspresif banget ya di Sadewo. Aku mau foto lah. Gak apa-apa. Nah, intinya kalau misalkan deretnya panjang gitu ya, teman-teman langkah aja satu kali gitu. Langkahnya agak panjang-panjang gitu. Tapi kalau deretnya cuma sampai sini, itu nggak mungkin kalian teman-teman lewatin satu angka, pasti satu-satu gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Aman. Nah, saya coba gimana Ayu saat ini. Dulu Li, Kang Ella pernah ngasih apa sih ya? Aduh aku lupa. Siapa? Yang pola kayak Kang Ilman. Oh, Ngasih oke. Ya, saya. pola gitu, tapi tuh aku lupa lah, nggak jadi, nanti aja lah. Tapi itu oke, nanti kalau ingat-ingat kabarin aja ya, Ayu. Aku bingung ngomongnya. Gak apa-apa ngomongnya pakai bahasa Jawa juga, saya ngerti loh. Jawa Barat. Boten lah. Boten, oh, monggo kalau gitu ya. Kang, tadi ada materinya. Sebelumnya ada materinya. Nggak ada sih sebenarnya, itu saya cuma highlight ke aljabar. Jadi penalaran tuh penting di sini. Tapi saya nggak terlalu berpengaruh sih ke sini juga. Ada materinya sih. Oke. Nah, saya lanjut aja ya. Nah, kayak gini tuh teman-teman, kalau kan kita paling sering ke angka ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat ada huruf, nah sebisa mungkin teman-teman coba transformasi atau pindahkan huruf itu ke angka. Nah, biasanya teman-teman hafal aja nih. Biasa kan kalau A itu kan 1 ya, gampang ya. Kalau E berapa? 5. 5. Biasanya kalau teman-teman yang suka main Pancasila 5 dasar atau apalah ABC 5 dasar atau apapun tuh ya. Biasa hafal nih A, E, terus yang 10 apa? J. Gitu kan, kalau 5 gitu kan, oh langsung J, kan biasa gitu tuh. Terus O berapa? 15. Oh 15 ya? Apa sih 15 tuh J? Iya, 15. Oh ya. Oh itu 15 ya? Iya benar. Iya. Oh, 20 apa? T. O, P, Q, R, S, T. T. Nah, T itu 20. Terus apa lagi? Y itu berapa? Y? 25. 25. Nah udah, ini aja yang kalian agak hafal. Mungkin kalau nggak hafal juga nggak masalah sih. Tapi saya lihat patok-patokannya ini aja. Jadi kalau misalkan T, kan kita ubah tuh jadi angka dulu kan. Jadi kita buat jadi angka supaya jadi enak gitu kan. Kita buat. Oh gitu. Kalau teman-teman gimana cara buatnya tuh? Nah, Tadi aku ngasal bingung yang sendiri. dari L. Aku tadi diurutin sih Kang, kayak A1 kayak gitu, terus gitu. sudah bakal Ternyata susah kalau lama. misalkan kayak gitu tuh. Tapi kalau Udah gak jadi tahu. angka jadi enak kalau pakai angka tuh. Nah, berarti ini angka lagi satu. Set. Nah, kita coba buat deh angka. Yuk. T itu berapa? 20. Itu 20. Saya ganti warna dulu ya supaya beda. Ini 20. 20. F, yang F? 6. 4. 6. A, E, F ya, 6. Kalau M? J, O, P, Q. 13. Nah, berapa? 13. 13. Kalau B, 2 ya. 3. 2 ya. 2. Iya. C, kalau C baru 3. Mungkin lihatnya C tadi ya. C 3. Kalau W tadi udah W belum ya? 23. PW 23. 23. Kalau O tadi 15. 15. Kalau titik-titik, terus ini E 5 ya. T 20. 20. R P Q O P Q R. O, P, Q, R, 18. 18. K berapa? Emang agak itu sih, ini mah agak apa ya? Yang membuat soalnya kayak nggak ada akhlak gitu. Kita Iya, Kak. Jadi kita ngitungin ABC. Berarti Akang akhlak. Salah Kang. Bukan. Iya dong. Tapi saya emang nggak ada akhlak. Saya ngasih masuk ke sini juga nggak ada akhlak di sini. X-nya berapa ya kalau X? Kalau Kang itu salah Kang, yang K-nya. 24. X 24.
Oh, X-nya 24. So, saya aja nggak hafal loh kawan-kawan. Jadi wajar lah kita belajar bareng nih di sini. Nah, terus berapa tadi kalau Kak? OPK 11. JK 11 ya. 11, 12, L 12. L-nya 12. Kalau ada yang mau hafal monggo lah di sini. I 9. Ya. Oh, E F G H I. Nah, kan. Nah, sekarang kita baru lihat nih. Udah kita ngitung-ngitung di sini, mungkin teman-teman udah paham ya sedikit-sedikit, mungkin kalau misalkan nggak kelihatan ini 15. Ini 23 ya kelihatannya. 20. Nah, kita coba cek. Kalau misalkan kayak gini, teman-teman 13 caranya supaya bisa dapat 13 gimana caranya? Tadi teh 20 kurang 3 plus 2 min 6. 20 kurang 3. 20 kurang 3 berapa? 2. 17. 20 kurang 3 terus Plus 17 2 plus 2 min 6. plus min 6 gitu ya. Berarti dapat 13. Coba kita gunakan cara yang ini ke sini, kalau misalkan benar dapat 11 berarti bisa ya. Berarti memang harus kita cek dua ini nih, dua. Kalau misalkan ini pola pertama, kedua, ketiga, nah kita perlu cek pola yang kita dapat ini ketiga. Karena kan kalau dapat 11 berarti benar. Coba lihat. 20 kurang 3, 24 kurang 9, benar nggak? Coba 24 kurang 9. 24 kurang 9 ditambah dengan 2, itu berarti ditambah dengan 12, dikurang dengan 6, 6 tambah 18. Dapat nggak 11? Coba 24 kurang 9, 15 ya. 15 tambah 12, 27. 27 kurang 8, 11. Dapat 11 nggak? Enggak ya? 27 kurang 18, Enggak. ini 9 dapatnya malahan. Oh, berarti enggak bisa tuh pakai cara itu. Nah, hati-hati tuh ya. Teman-teman harus teliti ketika ada 3 pola. Nah, itu emang susah sih kalau 3 pola kayak gini. Biasanya kalau teman-teman coba bagi waktu aja. Kalau misalkan udah lewat 2 menit, udah lewatin aja. Nggak usah dikerjain lagi. Gitu. Kecuali ada waktu tambahan. Nah, kalau kayak gini, kalau saya sarankan ya, kalau saya sih suka banget miring dengan miring. Ada yang bagi able nggak? Bagi able tuh gini. Lihat nih, 20 dan 2, 15 dan 5, 24 dan 12. Pasti ini bagi able. Artinya bagi able tuh bisa dibagi. Berarti ya kita bisa aja 20 bagi 2 gitu ya. 20 bagi 2. Nah, berapa? 10. Supaya jadi 13, 6 dan 3 diapain nih? Supaya jadi 13. Dibagi. Gimana? 6 di 20 bagi 2 kan 10. 6 ditambah 3 dibagi 3. 6 dibagi apa? Gimana? 20 bagi 2 kan tadi 10 ya. Terus digimanain? 6 kurangi 3. Kurangi 6 kurangi 3 sama dengan 3. 10 tambah 3 sama dengan 13. Ini ya. Kita coba cek kalau misalkan benar, di sini juga harus benar seharusnya. 24 bagi 12 berapa? 24 bagi 12 terus ditambah dengan 18 kurang 9. Iya, 9, 10, 11 ya. Berarti ini 2 ditambah dengan 9. 9. Oh, berarti benar 11. Ini juga berarti benar 13 ya. Ini 10 ditambah 3. 13. Artinya ini juga pasti pakai pola yang kita pakai tadi. Berarti 15 bagi 5. 15 bagi 5. Ditambah dengan 23 dikurangi 20. Berarti berapa? 3 ditambah dengan 23 kurang 20, 3, 6 ya. Kalau 6, apa? F. Iya, berarti jawabannya F. Gitu. Mungkin teman-teman suka mikir kan, bilang, ini kok saya susah buat polanya ya, apakah ini harus ini? Lihat aja yang bagi able, bisa aja 6 bagi 3 kan. Coba aja 6 bagi 3, 3 supaya jadi 13, 20. Oh, ini bisa dibagi 2 nih, bisa juga tuh. 6 bagi 3, 2. Nggak bisa katanya, kalau 6 bagi 3, 2. 2 supaya jadi 11 bisa nggak? Nggak bisa. Oh, berarti bukan dibagi. Coba dikurang, coba ditambah. Nah, itu emang harus, apa ya, harus kayak coba-coba. Tapi kalau misalkan kalian dapat 3 poin ini, biasanya ya, itu tuh jadi gampang. Artinya gampang tuh cuma hadap-hadapan. Ya, jadi cuma hadap-hadapan. Jadi artinya yang ini sama ini atau ini sama ini. Jadi cuma pakai cara itu aja. Kecuali yang cuma 1, misalnya cuma 2. Kalau cuma 2 bisa jadi nyamping. Oke, tapi teman-teman pahami dulu aja polanya. Artinya gini,
teman-teman pahami polanya. Jadi kalau ketemu soal apapun bentuknya yang ada 4 sisi, pakai cara ini juga bisa. Kalau benar bisa, wah berarti bagus. Gitu. Tapi kalau nggak bisa, mungkin teman-teman bisa dapat insight, dapat kayak clue tambahan. Oh ternyata nggak bisa ya pakai cara ini. Kayak nanti ada feeling-feelingnya gitulah teman-teman. Feeling good, like a shot. Oke, ada yang mau ditanyakan lu nggak tentang mau nanya, gimana? itu teh kalau misalnya si angka-angka kayak 23, 62 itu tuh hanya boleh dikerjakan satu kali gitu, nggak bisa double-double. Artinya gimana kalau yang tadi 20 gimana yang ini? Yang 20 Gini yang gimana? aku mau nunjuk ke bulat-bulatnya kayak Yang itu. ini. Misalnya teh Ya. misalnya teh 20 dibagi 6. 20 Sebenarnya bagi ini 6. tah si 6 teh dipakai lagi 6 bagi Oh 3 ya, misalnya. nggak Itu bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Itu harus cuma pakai satu kali aja. Jadi polanya cuma satu kali. Jadi kalau udah 20 bagi 6 nggak bisa 3 kurang 6 atau 6 bagi 2 nggak bisa. Jadi kalau ini sama ini berarti tinggal ini sama ini. Atau kalau ini sama ini berarti tinggal ini sama ini. Jadi nggak banyak itu. Oh ya boleh, Oke, ayo makasih, Kang. yang belum makan sok makan dulu aja, silakan. Gitu ya. Intinya kalau pakai cara ini ambil salah satu sampel aja. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi. Sip. Nah, sekarang kita yang ke P sama Q tadi tuh ya. Yang ada yang nggak suka sama P sama Q. Jadi gini, tabel itu jadi kita pahami dulu tabelnya itu kalau P itu sama dengan N ya. Jadi P itu sama dengan N. Kalau Q itu sama dengan yang di bawahnya gitu. Jadi kita tinggal cari yang ininya aja. Nanti kalau udah dapat N berarti itu sama dengan P gitu. Jadi artinya P itu bakal sama dengan N. Kalau Q itu bakal sama dengan yang ini jumlah angka di barisan tersebut selain N gitu. Jumlah selain N. Nah gitu. Mungkin yang kurang ngerti di hubungan P sama Q gimana? Ada yang bertanyakan nggak? Intinya kalau P itu, kalau misalkan di sini 20, berarti P-nya berapa? Kalau di sini bentuknya P itu di bawahnya 20, berarti P-nya ya 20 gitu. Gitu ya. Berarti kita coba cari N-nya. N-nya berapa nih? Ada yang tahu nggak? Itu tuh nyambung ke yang soal gak, Kang? Ya, itu nyambung ke soal. Artinya, perhatikan, jadi ini kan soal perhatikan barisan berikut, bla 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 bla, manakah hubungan yang benar antara konteks P dan Q. Artinya, N itu tuh N-nya soal. Jumlah angka itu juga jumlah angka dari soal gitu. Tapi ada biasa P-nya udah angka. Kalau udah angka, itu tuh nggak usah diapa-apain. Ya udah itu P itu pasti nilainya 23. Misalkan angkanya, biasanya kan ada juga tuh soalnya yang kayak P di sininya 23 gitu. Di sini Q-nya jumlah angka di barisan tersebut. Berarti P itu udah 23. P-nya udah 23, tinggal cari Q. Kalau Q-nya udah dapat nih si angka ini tuh, yang jumlah angka barisan itu, kita hubungkan dengan si 23. Apakah lebih besar, kurang dari, atau sama dengan. Gitu. Gimana, ada yang bertanyakan nggak terkait soal-soal yang P dengan Q? Berarti kan P itu sama dengan N ya, karena di bawahnya itu satu tabel itu P itu N gitu. Kalau Q itu ya jumlah angka di barisan tersebut selain N. Nah, maka kita harus cari dulu tuh nilai N-nya apa. Nah, kalau kayak gini gimana? Mau lewat 1 atau lewat 2? Kalau saya sarankan karena ini ada panjang, karena bisa kan kalau lewat angka 1 kan gini 2. Nah, kan bisa ya. Ini tuh kan ada 2. Seminimalnya ada 2 aja. Kalau ada 2 bisa kita lihat polanya. Coba 4 ke 28 gimana? 7 kali 4. 7 kali 4, benar, kali 7. Karena kita lihat, nggak mungkin kalau ditambah. Kenapa kalau nggak mungkin ditambah? Karena lihat ini jadi tambah jauh gitu kan. Jadi itu logika juga. Nggak mungkin ditambah. Berarti kali 7. Kalau ini 28 kali berapa? 28 kali berapa supaya 196? Atau 196 bagi berapa? Bagi 28 berapa? Kali 7. Kali 7 kan? Artinya, lihat, oh ini udah 7 sama, berarti ini juga pasti kali 7 gitu. Pasti itu biasanya. Berapa? 196. Kenapa pasti? Karena udah seminimalnya ada 2 angka yang berpola. Gitu. Kalau polanya udah sama, berarti udah aman sih. Kecuali polanya baru 6, 2. Oh ini masih belum nih. Baru 6, 2, 4 misalkan belum berpola. Tapi kalau udah sama, 7, 7, oh udah sama tuh. 1372. Berarti N-nya berapa? 1000.
372. Dari mana? Dari 196 dikali dengan 7 ya. Ya ini. 1372. Berarti P-nya berapa? N kan? N-nya itu berapa? 1372. Oke, kita keep P itu 1372. Sekarang yang Ki, jumlah selain N. Berarti kita menjumlahkan angka 4 sampai 300. Sok berapa tuh? 4 tambah 12 ditambah dengan 28 ditambah dengan 60 ditambah dengan 196 ditambah dengan 300. Nah, teman-teman jangan tambahin satu-satu ya, itu lumayan sulit. Lebih baik kayak gini. 4 tambah 196 berapa? 200. 200. 12 tambah 28 gitu. Kan enak-enak ya? 10. 40 tambah 60 tambah 300 gitu. Kan jadi lebih enak ya. Berarti jawabannya berapa? 600. Nah, berarti Q-nya itu jumlah selain N itu adalah 600. Berarti P-nya itu berapa tadi? 1372 kan? P-nya itu 1372. Kalau Q-nya itu 600. 600. Berarti hubungan 1372 dan 600 gimana? Lebih besar. Ya, lebih besar. Lebih besar. Dari Q. Berarti P itu lebih besar daripada Q. Nah, A. apa? Gimana? Enggak. Aman? Oke. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke. Jadi intinya lihat aja kalau P itu N ya P itu pasti nilainya N. Selalu di bawahnya itu nilainya P. Kalau Q ya nilainya di bawahnya. Kalau udah angka ya udah angka juga. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup Kak, ngerti. Cukup ya? Oke, sip. Nah, sekarang ini mungkin teman-teman udah paham semua ya. Kita lihat di sini ada berapa kotak? 3. 2 ya. 2. Di sini ada berapa kotak? 4. Nambah 2, 4. Di sini berapa kotak? Nambah 1, 2, 3, 4. 8 ya. Kira nambah berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 16. Berarti kalau kita lihat, ini tuh deret apa tuh? 2, 4, 8, 16, 2, 4, 6, Aritmatika. 8, Geometri. 16. Nah, kalau aritmatika, ciri-cirinya tadi apa? Bedanya sama ya. Kalau beda itu berarti 4 kurang 2 itu berapa? 2. Nah, itu harus sama dengan 8 kurang 4. 8 kurang 4, 2 juga enggak? Enggak ya? Dia berapa? 4. Oh, beda. Berarti bukan aritmatika. Kalau geometri itu tuh 4 bagi 2 itu harus sama dengan 8 bagi 4. Coba 4 bagi 2, 2. 8 bagi 4, 2. Oh, benar. Berarti inilah disebutnya rasio. Rasionya berapa? Rasionya adalah 2. 2. Berarti kalau udah geometri, berarti kan disuruhnya apa? Berapakah jumlah persegi pada barisan ke-10? Berarti diminta U10. Gimana U ke N-nya? Ini U10 nih. Arni. Arni kan? A kali R, N, pangkat N min 1. Si Arni nih. Jadi A-nya berapa A-nya? Awalnya, U1-nya. Dari sini. 2. 2 ya, ini pertamanya ya. 2. 2. Dikali R-nya itu 2. Pangkat N-nya berapa? 10 ya. Ini kan N-nya. 10. Dikurang 1. 9 gitu. Ngerti nggak? Kan N min 1 ya. Berarti 10 kurang 1, 9. Atau sama aja 2 kali 2 pangkat 9, 2 pangkat 10. Ya kan? Atau ya cobalah kalian juga bisa lah 2 pangkat 9 berapa gitu ya. Kaliin 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nanti kalau misalkan kalian udah dapat, berapa tuh dapatnya? 1024 gitu. 24. Nah, kalau teman-teman suka main yang game 1024 itu dari sini 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. Oke, karena 10 itu pangkat tertinggi. 10 itu angka yang mungkin disebutnya tertinggi ya. Dari 0 sampai 10 udah. Seharusnya 9 sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Aman ya, kayaknya soal ini tuh menurut teman-teman kayaknya mudah lah. Gimana? Yang lain? Ayu, siapa lagi? Dea, Zubaidah, Trinita, Kinanti, aman? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Soal berikutnya. Ada yang bertanyakan? Zubaidah mungkin? Bisa ada yang bertanyakan? Oke, Kak. Aman?
Oke, lanjut ya. Nah, kalau yang segitiga kayak gini, teman-teman gimana dapat ini? Ayo. 8 kali 6 8 kali 6. kurangi 7. Kurangi 7. 8 kali 6. Di berapa? 8 kali 6 berapa? 48 ya. Terus di 8 dikurangi Kurangi 7. 7. nah gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba kali? Kenapa nggak ditambah? Kenapa nggak dikurang? Kenapa nggak dibagi? Kalian bisa logika kan? Kalau ditambah nggak mungkin dapat 41. Makanya fokusnya ke angka sini. Kalau ditambah nggak mungkin tuh dia dapat 40-an gitu. Pasti palingan belasan atau puluhan gitu ya. 20-an. Kalau dikurang juga apalagi? Atau dibagi nggak mungkin. Nggak ada BGable. Pasti dikali nih salah satunya. Mau kali, misalkan kalian salah kali di sini. 8 kali 7 berapa? 8 kali 7, 56 ya? 56. Oh, coba 56. dibagi. Nggak bisa dibagi, nggak bisa dikurang. Ganti langsung cepat. Oh, 8 kali 6. Oh, 8 kali 6, 48. Supaya jadi 41 kurang 7. Nah, itu langsung dapat tuh pasti. Gitu. Jadi, harus cepet-cepet ganti. Atau mungkin teman-teman 7 kali 6. 7 kali 6 berapa? Biasanya 42 ya? 42. 48. Oh, bisa nggak sih dikurang 8? Dikurang, oh nggak bisa. Ganti cepat gitu. Nah, jadi selalu cepat-cepat mengganti ketika salah. Jadi jangan kayak aduh salah, nggak ada waktu untuk menyesali dulu, langsung ganti dulu aja. Berarti jawabannya 41. Nah, berarti ini juga sama. Berarti gimana 2 kali 3 ya? 2 kali 3 dikurangi dengan 5. Kurangi 5. Berarti jawabannya 1. Ya, 6 kurang 5. 1. Nah, gitu. Jawabannya kawan-kawan. Mungkin akan banyak contoh soal. Mungkin kalian coba pahami dulu aja. Kalau misalkan ada yang bertanyakan silakan. Polanya gimana? Kalau misalkan sudah, kita coba beberapa soal, masih ada waktu nih kita. Nah, soal yang ini terakhir ya. Ini soal terakhir nggak sih? Bukan ya? Ya, aku itu nomor 1, Kang. Ini nomor 1. Iya, aku juga. Oke. Pada gambar A, angka 12. Ini kalau kalian baca, ini tuh sebenarnya bisa menghabiskan waktu kalian loh. Jadi intinya yang dicari X sih sebenarnya tuh. Tapi tetap scanning aja gitu. Jadi apa yang ditanyain, oh udahlah, aman gitu ya. Maka nilai X adalah oke. Kalau dibaca itu bakal membuang waktu kalian gitu. Nah, intinya yang dicari kan nilai X ya, dari angka-angka yang di sebelah. Kita lihat fokus ke 12. Kira-kira diapakan sih? 4 kali 7K? Atau bagi 4, bagi 1 gimana tuh? Kira-kira. Atau 4 bagi 4, ini kan 4 bagi kali ya? 1. 4 bagi 4 kan 1 ya? 7 kali 1, oh nggak bisa tuh. Oke. Jadi gimana? Gimana? Ada yang mau share cara? 4 kali 1. Oke, dikali. 4 kali 1, Kang. 4 kali 1. Terus? Terus 4. dikali 7 kurangi 4. Dikali Iya ya. 7 kurangi 4. Oh ya, berarti 4 kali 1 kan 4. 7 kurang 4 kan 3. Berarti kalau dikali 12, mantap. Nah, gitu ya. Kalau yang ini, kalau udah dapat 12, udah pasti yang ini juga pasti seharusnya bisa. Berarti 8 kali 3. 8 kali 3 dikali dengan 3 dikurangi 2. Berarti 8 kali 3, 24. Dikali dengan 1 ya. 24. Nah, udah. Tapi hati-hati loh, ketika kalian udah dapat 12, ketika kalian nyari di sini ternyata gagal. Oh, nggak ada optionnya. Itu tuh ada 2 kemungkinan. Pola yang diinginkan pembuat soal itu bukan ini, atau emang optionnya salah. Kalau saya sih pribadi ganti polanya aja. Keep jawabannya, tapi ganti pola gitu. Kalau misalkan nggak nemu-nemu juga, ya udah cari yang mendekati gitu. Biasa gitu sih. Kalau saya pribadi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Pola. Biasanya pola-pola persegi itu biasa depan dengan depan. Sama kiri sama samping. Biasanya ya. Tapi kalau saya selalu cek yang susahnya dulu. Jadi yang kayak gini dulu. 4 ke sini atau 1 ke 4 atau gimana lah. Kita coba cari supaya dapat 12 gitu. Biasa saya juga carinya 7 kali 4 dulu. 28. 28 bagi 4. Berapa 28 bagi 4? 28 bagi 4, 7 ya. Oh, ternyata nggak bisa. Ganti gitu. 7. 4 kali 4, 16. 16 kurang 7. Oh, nggak bisa, ganti lagi. Nah, selalu aja tukar-tukar. Jadi ganti cara gitu. Ngabisin waktu ya, Kang.
Ya benar, itu habisin waktu. Makanya saya sarankan soal-soal kayak gitu dibatas waktunya. Teman-teman misalkan punya waktu 1 menit ya. 1 menit. Nah, misalkan punya 1 menit, udah 1 menit. Kalau udah lewat 1 menit, lewatin. Bener, ini lewatin. Artinya soal kayak gini itu sebenarnya soal-soal yang menurut saya pribadi ya tidak terlalu sulit. Artinya kalian pasti bisa jawab. Semua orang bisa jawab kalau waktunya panjang gitu. Nah, artinya kalian tinggal lihat aja. Masih banyak kok soal-soal yang berbobot tinggi dibandingkan ini gitu. Yang butuh waktu kalian. Ketika waktu kalian memang masih ada, baru kembali lagi. Gitu. Tapi kalau harapan saya sih teman-teman semoga kalau sering latihan punya feeling gitu. Oh ini 12, gimana sih supaya dapat 12? Nah itu biasa mengarah ke kalian ke pikiran yang benar. Artinya ketika pola kalian banyak dapat gitu ya, nggak mungkin 4 kali 7 bagi 4. Kenapa? Karena nggak akan mungkin dapat 12. Pasti ada 4 kali 1 itu tadi kan, itu juga seharusnya pola pikir yang sangat baik ketika kita udah tahu 4 kali 1 terus 7 kurang 4, 3 kan. Biasanya sih temannya kalau kali dengan kurang, kalau bagi dengan tambah biasanya. Biasanya ya. Tapi nggak semuanya, nggak setiap pola bentuknya kayak gini. Tapi kebanyakan yang saya dapatkan kali itu pasti temannya kurang. Kalau bagi temannya tambah. Jadi kalau udah dikali di sini pasti ini dikurang gitu. Biasanya ya. Kalau nggak dikurang ditambah. Tapi nggak mungkin ya ditambah. Oke, lanjut. Gue udah habis soalnya. Banyak sih. Hilman, Ya. foto yuk. Foto. Oh iya nanti di akhir kita selfie bareng ya. Kah? Saya udah jarang bergaya. Tapi tahu nggak, saya sampai kuliah saya tuh jarang banget mau difoto. Sampai semester 2, 3 baru saya mulai terkenal. Enggak, maksudnya mulai agak mulai suka difoto. Dulu SMA, wah kalau saya lebih jadi fotografernya dibandingkan di foto. Tapi kalau sekarang udah apa ya, udah latihan lah dengan kamera. Nah, sekarang Aku gini mau nih. Gimana, ayo? nebak. Apa? Mau nebak, monggo. Sekarang nebak-nebak nih, sok mau nebak. Nebaknya pakai alas. Itu kan fotografer. Oh, nebak saya. Iya kan? Pasti nanti kalau difotoin hasilnya jelek ya. Kalau motoin teman bagus. Gimana? Enggak, saya kebalik. Saya biasanya difotoin. Saya tuh suka grogi loh, jadi gemeteran gitu. Jadi kalau misalkan foto, langsung blur. Tapi emang rata-rata kalau fotografer tuh kalau difotoin sama temen, jelek gitu. Ketika dia ngefotoin bagus gitu. Biasa fotografer gitu. Ayo Dewi. Kalau saya soalnya orangnya gemeteran. Tapi kalau dulu emang sering jadi tukang foto dan bagus sih. Tremor, nah ya, udah suka tremor. Sama dong. Iya ya, nggak tahu saya suka tremor sendiri gitu. Kalau pagi-pagi apalagi kayak kalau panik juga saya panikan juga. Jadi kalau waktu UTBK saya juga menghadapi soal-soal tuh kayak, aduh, nggak bisa lagi, nggak bisa, kayak semua itu buyar aja, semuanya hilang. Soal-soal kayak gitu juga jadi hilang. Tapi gara-gara sering latihan, nah itu saya kenapa cuma proses yang buat kalian berubah. Artinya belajar kan, setiap kalian hidup tuh pasti berproses. Jadi ya nikmatin aja prosesnya. Teman-teman juga ini juga bagian dari proses. Supaya ada yang ditanyain gitu, supaya ada yang diceritain nanti sama cucu atau anak kalian atau siapapun. Kalau misalkan nggak ada prosesnya, kadang kurang cerita gitu. Gitu kan. Nah, gimana nih nomor 1-10 nih? Masih ada waktu kita nih untuk menyelesaikan beberapa soal tambahan. 51. Dapatnya dari mana nih, lihat nih? Dari 6 dikali 5. 6 kali 5. 30 dikurangi 8 sama dengan 22. Ya kan? Biasanya tuh kalau kali dengan kurang, bagi dengan tambah. Biasanya gitu sih. Jadi kalau udah kali, coba dulu dengan kurang. Oh, kalau nggak ada dapat, baru ganti sama tambah. Oh, kalau nggak dapat, ganti kalinya gitu. Oke, jadi ini udah syukur dapat ya. Berapa? 22. Kalau ini berarti 7 kali 8. Kurangi dengan? Dikurangi 5. Berarti berapa? 56 kurang 5, 51. Masih benar jawabannya. Saya sarankan, saya prediksi ya, ketika kalian suka membaca dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, bisa kemungkinan nanti itu dari atas ke sini. Jadi hati-hati dengan, jadi kalau misalkan kalian coba aja normalnya gini, kalau nggak salah ganti ke sini. Karena itu kadang suka gini, orang-orang membuat soal tuh kebanyakan kan di 2019 ke sini semua ya.
biasanya kan orang dari sini ke sini biasanya. Tapi sekarang ke sini semua. Nah, ketika latihan kalian coba dulu normalnya. Tapi kalau misalkan enggak, coba ganti. Ini belum pernah saya lihat nih dari sini ke sini. Nanti UTBK ya kalau misalkan ada ya. Jadi biasanya dia membuat sudut pandang berbeda. Pembuat soal tuh suka gitu. Jadi kayak punya data, oh ternyata cara jawabnya ke sini semua, nanti bakal diganti ke situ biasanya. Jadi hati-hati aja. Tapi normalnya pakai cara yang normal dulu aja. Kalau nggak dapat baru. Kalau nggak dapat lagi gimana Kak? Cari yang lain gitu ya. Emang ini tuh mah cek-cek cari-cari terus. Oke, lanjut. Nah, ini gimana? Supaya jadi 38 kira-kira gimana tuh? Udah ada yang feeling nggak? Oh, 6 kali 3 18 ditambah 5 kali 4 20. Mantap. 6 kali 3. Kalau saya bahkan ada yang cara lain nggak? Coba aja ya. 6 kali 3 18 ditambah dengan dikurang ya? Gimana? Ditambah 5 kali 4 Ditambah dengan 20. 5 kali 4 20. Wah, hebat. Saya belum dapat poin ini tadi. 18 ditambah beneran. 18 tambah 20. 38. Kalau saya tadi mikirnya gini, 4 kali 3 12, 4 kali 3 12. Saya juga belum dapat nilainya. Pokoknya 4 kali 3 12 kan. Terus 5 kali 6 30. Oh, saya pikir 30 kurang 12 jadi 28. Oh, 38 ternyata jadi salah. Tetap. Jadi saya baru kepikiran situ tiba-tiba ada yang jawab. Hebat ya kalian ya. Maaf, Kang. Gak apa-apa. Kalian hebat. Jadi akhirnya saya juga masih kalau bikinnya itu masih pilih-pilih gitu. Belum feeling good. Kalau ini jadi 6 kali 3 berarti 5 kali 4 ya. 5 kali 4 ditambah dengan 3 kali 2. Berarti 20 ditambah 6. Nah, gitu. Sip. Baiklah. Nah, segitiga bisa kayak gini nih. Coba. Nggak mungkin kan 9 kali 50 gitu ya. Kali 10 dikurangi 9. Nah, kan 5 kali 10 kan 5 kali 10. 5 kali 10 Kurangi dikurangi dengan 9. Ini pasti jawabannya 41 ya. Kalau ini berarti 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 dikurangi dengan 11 berapa tuh? 7 kali 9 63 kurang 11 52 ya. Sip, gitu. Coba soal yang ini deh. 5 kurangi 2 3 30 bagi 3 10. 5 dikurangi 2 berapa? 5 kurangi 2 3 terus 30 bagi 3. Wah, mantap. Itu udah feeling good tuh. 5 kurangi 2. Feeling good terus. Terus dibagi ya, 30 dibagi gimana? 30 dibagi. Iya, 30 bagi 3. Gitu ya. Oke, ini jadinya 10. Kalau ini berarti 9 kurang 3 45 dibagi, coba 9 kurang 3 berapa? 6. 45 bagi 6 ada nggak? 45 bagi 6? Nggak ada. Berarti itu ganti. Salah itu pasti. Ganti aja. Tapi nggak masalah. Kita harus cepat ganti. Langsung ganti. Lupakan yang tadi. Move on. 30 bagi 2 kurang 5. 30 bagi 2 kurang 5. Kurang 5. Itu ada isinya 6. Oke, 30 bagi 2 dikurang 5. Jadi kan ini 15 kurang 5, 10 ya. Kalau ini berarti 45 dibagi 3 dikurang dengan 9. 9. Berarti berapa ini? 15 kurang 9 ya? 6. Nah, udah pasti jawabannya 6. Biasanya kalau saya ngeliatnya, bisa nggak sih 30 bagi 5? Bisa, tapi 45 bagi 9 nggak bisa. Berarti nggak mungkin dibagi ini mereka berdua. 30 bagi 2 bisa, 45 bagi 3, oh kemungkinan ini yang jawabannya pembagian. Gitu. Biasanya ketika kita mau bagi ini, lihat-lihat yang kanan. Bisa nggak sih dibagi juga? Bagi able, saya sebutnya bagi able. Nah, mungkin bakal banyak ya soal-soal yang saya punya, itu teman-teman bisa latihan sebenarnya. Tapi karena waktu juga, saya mau langsung ke sini dulu nih. Gimana nih teman-teman? Berapa nih? 64. Dapatnya dari mana? 2 pangkat 0.
2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat. Ada yang kayak gitu. 64. Atau ada juga yang kayak gimana? Mungkin caranya beda, bisa gitu. Kali 2 kali 2 Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 gitu ya. Sama. Tapi saya mau ngasih tak cara ini supaya ada soal yang kayak gitu. Kalau ini gimana? Satu ke 5 berapa? Nggak bisa ya. Ini min nggak bisa. Ini gimana? Ini lumayan sulit. Boleh langkah satu-satu boleh. Kali 5. Berapa? Kali 5. Ini deh ke sini berapa? 2. Di sini? 2 tambah 2 juga kan? Nah, berarti pasti di sini juga tambah. Berapa tuh? 2. Tambah 2 berapa? 5 tambah 2? 7. 7. Ada yang 7 di sini. Oh, cuma ini. Yaudah, Oh. Oh. gitu. Itu minimalnya ya, teman-teman. Kalau ada 2, di sini 2, oh udah ada pola seminimalnya 2. Artinya seminimal tuh ada pola ya kebentuk. Misalkan kayak gini. Udah 2, misalkan ini 2, di sini 4 gitu ya. Berarti kan belum berpola nih sebenarnya. 2 ke 4 ini masih 1 gitu ya. Tapi kalau 2 2 4 ke sini 6, oh di sini udah ada pola seminimalnya 2 gitu. Jadi ini jadi polanya 2 2 gitu. Kalau ini mah udah 2 juga. Ya. Gimana? Tapi yang misalnya 5 ke 10. 5. Terus 10 tambah 5, 15 gitu bisa gak? Iya bisa juga sih. Tapi ini cuma 1 nih, di sini cuma 1. Jadi cuma 5. Cuma 1, harus 2. Harus 2, seminimal 2. Kalau ini kan 5, cuma nggak ada temennya kan? Jadi nggak bisa kita langsung 15. Kalau ini kan ada 2 temennya. 3, 2, di sini juga 2. Oh, pasti di sini. Jadi udah terbentuk pola di sini tuh. Kalau di sini berarti kali 5, di sini tuh kali 5 bisa jadi sini. Kali ya mungkin tambah 5. Ini kali 2 ya, kali 2, ini kali 2. Mungkin gitu. Oke, mungkin karena waktu juga masih banyak sebenarnya, tapi kita coba post test dulu aja. Semoga teman-teman nggak merasa puas ya, artinya nggak merasa puas tuh. Ya, ingin terus belajar. Nah, benar sekali tuh, hebat sekali. Jadi cari soal, bagus tuh. Saya dapat teman-teman tadi ini udah kelihatan semua. Saya bagi dulu, copy link. Oh ya, nanti kalian mau ikut kelas minat apa? Saya jadi keingat tante. Kalian mau ikut kelas apa? Iya. Kuantitatif, Kang. Kuantitatif. Apa ya? Aku belum lihat jadwal. Oke, ayo kita coba foto bareng dulu deh. Kita foto bareng. Kuis. Nyalakan kamera kalian, guys. Semangat, ayo mas, semangat. Ayo foto mas. Gimana sih supaya nggak bisa foto bareng tuh? Saya belum tahu. Jadi kita saya tidak share screen dulu ya, supaya bisa semuanya. Mana stop share. Nah, oke. Bentar, Kang. Masuk Kak. Dengan gaya yang sangat hebat. Kalau laki-laki gayanya gimana? Saya mempertanyakan gaya sendiri. Laki-laki kayaknya gini, Kang. Laki-laki. Oke. Kalau saya dulu sering main ke Malang. Kalau Malang tuh gayanya suka gini. Oke. Ini Kinanti sama Nuzula mau kayak ikutan? jamet. Kinanti sama itu mau ikutan? Saya print screen aja berarti ya kalau foto. Kinanti sama Nuzula? Saya paling ganteng ya di sini berarti ya. Ya kan sendirian laki-laki ya. Aku like. Kinanti sama Nuzula, oke. Kita mulai. Kalau mereka aku nggak bisa ikutan, lagi nyari barang. lagi nyari barang ya, aduh, nggak masalah lah. Nanti barangnya difoto. Oke, ayo kita mulai. 1, Kinanti, gimana Kinanti? Foto resmi. Saya juga foto, saya udah foto tuh. Oke, saya copy PS2. dulu.
Gimana nih? Ayo foto lagi. Saya foto. Kalian foto pakai apa sih? Saya yang foto ya? Pakai screen. Ya, saya print screen tadi. Tunggu ya. Baiklah. Nah, udah tuh. Saya udah copy yang pertama. Sekarang yang kedua. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you kalian. Gayanya sama kayak si Kang Nah, Ilman. siapa? Ayo kita samain gaya deh. Kita samain gaya kayaknya supaya Ini. lucu. Iya, aku ngelek. Oh my god. Ayo, sekali lagi. Gaya gimana? Sampai kalau saya dulu karena oke, gini. Gimana? Gaya siapa yang mau yang itu gaya kayaknya Ayu Dewi. Gimana gaya Ayu Dewi? Saya kalau kayak gini nggak bisa ada yang print screen Aku ya. ngelek, Kang. Jadi siapa yang nge-lag? Oke, cari yang gampang gaya aja. Gaya gampang apa gaya gampang? Gini. Gitu, Alia aja tuh. Gini, bagus. Kalau kayak gini Gimana? saya jadi kayak Barbie loh. Gini. Oke, siap. Tangannya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya gini. Nah, gitu. Oke. Gimana sih? Oke, udah Beneran semua aja tangan akangnya biar kelihatan mah. Oke, 1. Saya nggak bisa 2 tangan ya. 1, 2, 3. Oke, thank you kalian semua. Terima kasih ya. Semoga kalian sukses selalu. Mungkin karena minggu begini kalau misalkan saya belum lihat jadwal lagi ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin ini adalah terakhir kita ketemu, enggak. Semoga kita diberikan rezeki supaya bisa ketemu lagi gitu ya. Entah di mana, entah ketika kalian udah jadi sukses gitu semuanya dan tetap sambung silaturahim gitu intinya mah. Di antara kalian aja seminimalnya gitu ya. Oke. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang dari saya ketika mungkin ngajar atau mungkin menyinggung kalian atau dulu tidak mungkin kayak Aisyah Dewi mungkin teman-teman kayak nggak di save nomornya atau mungkin ya gitu kita lupa. Ya Allah, sih inget aja. Saya mohon maaf ya dan semoga kita sukses bersama. Oke? Amin, ya Rabbal Alamin. Ingat tuh jaga silaturahim kalian. Kalian tuh walaupun sebulan tapi nanti tanya-tanya lah. Misalkan kayak Ayu Ya ke Lydia, ampun. Wit, ini udah lulus di mana? Atau misalkan saya mau ke Bandung gitu kan? Atau misalkan Aliyah, Zara mau ke Jawa Tengah, monggo. Oke, mungkin udah habis juga kayak udah masuk. Saya mulai aja. Sekarang saya tutup. Terima kasih banyak atas perhatian kalian dan kalian emang luar biasa lah. Semoga sukses selalu. Saya doakan yang terbaik buat kalian. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar kembali dan enjoy. Kang. Enggak jadi, Ding.
Dari sholat duha. Sip. Oke, langsung aja keluar dari ini, dari room. Langsung sholat duha ya.